Pasalnya masih tak kepikiran melakukan operasi plastik ke Korea Selatan, Yuni pun memilih perawatan kecantikan di Indonesia dengan menggunakan alat canggih yang harganya fantastis mencapai 2 miliar rupiah. Unik, tapi ini nyata. Jika banyak selebriti yang menyambut lembaran baru di tahun 2025 nanti sudah berangkat liburan mewah ke luar negeri, maka lain halnya dengan penyanyi Yuni Shara. Lain dari yang lain, Yuni Shara justru ingin tampil paripurna di tahun baru dengan melakukan perawatan kecantikan yang tak main-main terlebih dahulu sebelum keliling Eropa. Pasalnya masih tak kepikiran melakukan operasi plastik ke Korea Selatan, Yuni pun memilih perawatan kecantikan di Indonesia dengan menggunakan alat canggih yang harganya fantastis mencapai 2 miliar rupiah. Ya, jika ada istilah ada harga, ada rupa, tak dipungkiri Yuni jika perawatan kecantikan yang biasa dilakukannya harus ditambah yang lebih terkini. Maklum, usia Yuni Shara kini sudah menyentuh angka 52 tahun sehingga membutuhkan perawatan wajah dengan serba ekstra. Ingin terlihat awet muda seperti bintang Korea Kim So Hyun yang secara eksklusif dikuak oleh Yuni khusus untuk tim Silem. Hari ini tuh saya mau special treatment, mau apa namanya? Anti-aging, terus nambah apa namanya? Kolagen remodeling. Supaya apa namanya? Lebih kencang. Mencegah penuaan dini. Harus dong, kan apa selebriti yang penting jaga kimchi ya. Loh alatnya. Iya. Kalau memang barang itu ya, kalau equipment itu memang terkenal, berkualitas, biasanya harga nggak bohong sih. Bertambah usia ini mesti yang lain-lain sudah ke Korea kan, saya masih di sini belum berani melakukan hal yang lebih drastis gitu untuk satu tindakan wajah atau treatment. Jadi saya masih tetap konsisten di treatment walaupun saya telat. Sering saya bilang saya telat melakukan treatment, tapi saya harus kali ini harus gitu. Dan ini menjelang menyambut tahun baru saya melakukan treatment. Ya, jika artis seperti Titi DJ, Dian Nitami hingga lainnya saja akhirnya menyerah melakukan operasi plastik sampai ke Korea Selatan, maka tak heran jika Yuni Shara memilih menempuh jalan perawatan yang tak kalah mahal karena belum berani melakukan operasi plastik. Uniknya, ketika mulai menjalani perawatan kecantikan, Yuni terlihat tegang, tak bisa menikmati pijatan dan langkah perawatan. Maklum, Yuni terkenal sebagai penyanyi yang selalu mengisi harinya dengan kerja, dan kerja lagi sehingga tak terlalu menomorsatukan melakukan perawatan kecantikan. Berbeda dengan Krisdayanti sang adik yang justru langganan perawatan kecantikan dengan teknologi terbaru. Yuni bahkan harus mendapat dorongan lebih dulu dari kedua putranya Kevin dan Selo untuk mulai menikmati hidup, termasuk pula memanjakan diri dengan perawatan kecantikan. Tahu ya, aku tuh susah banget relax. Jadi ini gue tegang gitu. Terus enggak. Sering gue sudah pepar. Karena anak-anak semakin besar, saya jadi ngerasa waktu saya itu, kalau dulu kan kayak fokus lebih ke anak melulu gitu ya, kayak sekarang saya mesti deh coba memperhatikan diri saya sendiri. Ya dia sekarang lucu loh, dia nyuruh Bunda yang penting kamu happy gitu. Dan cita-citanya bikin bahagia bundanya. Usai dipijat, giliran Yuni membuktikan kecanggihan teknologi perawatan mahal senilai 2 miliar rupiah yang bisa membuat wajahnya lebih kencang sehingga terlihat lebih awet muda. Uniknya, seolah mulai menikmati enaknya memanjakan diri dengan perawatan kecantikan, Yuni bahkan sampai bersenandung dan menyanyi kecil saat sang dokter ahli kecantikan mulai mengaplikasikan metode perawatan canggih ke wajah Yuni. Masih paham? Masih. Ya udah buka lagu. Masih.
Apa sih udah mulai basah ada kulit pakai lagi. Ini panas yang diberikan itu akan membuat denaturasi protein kolagennya ya. Jadi akan terbentuk kolagen baru, yaitu new kolagen, dan memberi efek kolagen rejuvenation dan efek remodeling. Karena panasnya ini akan membuat itu jaringan ikat kolagennya rusak, jadi akan terbentuk kolagen yang baru. Ini after, ini before ya. Terlihat ya ada perubahan, karena kalau efek panas itu akan membuat si kolagen itu mengalami pemendekan, sehingga terjadi istilah kedokterannya disebut dengan shrinkage kolagen. Jadi perawatannya itu cuma hangat-hangat aja, terus udah gitu cuma 30 menit, udah gitu selesai gitu. Jadi saya itu picky banget memilih gimana supaya udah umur segini kalau salah-salah gimana ya gitu loh. Tapi di usia sekarang ini saya justru saya harus loh kayaknya treatment. Saya nggak ngerti kalau sampai saat ini, terus terang saya takut salah. Semua yang ngajakin saya, gue lihat dulu hasilnya, gue lihat hasilnya dulu. Udah gitu kan saya keloid ya. Jadinya pertimbangannya tuh banyak banget gitu. Mungkin kalau seusia ya setengah abad lebih semuanya sudah banyak yang melakukan itu. Tapi sejauh ini saya melakukan treatment saja dulu. Kalau treatment masih bisa menolong kita, kenapa enggak gitu. Treatment dulu aja. Sama seperti Yuni Sara menyambut datangnya tahun yang baru tahun 2025, Ruben Onsu juga memilih melakukan perawatan. Tapi bukan perawatan berat seperti yang kebanyakan dilakukan oleh sejawatnya sesama selebritis, melainkan hanya perawatan ringan berupa pemasangan filler di bagian smile lainnya, agar wajahnya tetap terlihat muda, serta tambahan perawatan lainnya guna mencegah penuaan pada kulit wajah. Dengan sederet perawatan yang dijalaninya, Ruben berharap wajahnya akan terlihat lebih muda dan fresh di tahun baru 2025. Dan inilah liputan eksklusif Silet mengikuti perawatan Ruben Onsu dalam menyambut datangnya tahun baru 2025. Ini seperti biasa kita mau perawatan dulu. Mau menuju akhir tahun supaya mau menyambut awal tahun dengan wajah yang lebih segar lagi ya. Nanti aku kasih tahu buat Silet nih aku perawatannya apa aja biar awet muda ya. Oily gitu, muka gue oily banget. Cuman gini, kenapa nih aku mau kasih lihat, karena aku udah pernah ngomong iya pokoknya nanti gue ceritain deh, makanya gue bawa job juga gitu supaya harus termotivasi. Perawatan itu nggak hanya untuk perempuan aja tapi cowok juga wajib gitu. Nah terus kita aku lebih sukanya pengennya yang kayak gini tuh, yang makeup terus tuh jadi kayak pecah gitu loh. Jadi kalau di close up muka gue kayak kakek tuh nggak, ini berkerut gitu. Nah aku tuh kepengennya cuman ya bisa natural aja gitu dengan perawatan. Misalnya pengen ini enggak ya, lebih samar gitu ya. Kak Ruben hari ini rencananya tuh treatment filler smile line ya. Jadi nanti kita bakalan isi smile line-nya garis bawah hidung biar lebih samar ya. Untuk so far sih kulit Kak Ruben gak ada masalah ya. Sangat baik, sangat sehat ya. Paling permasalahan Kak Ruben ya namanya smile usia ya, aging gak bisa dibohongin ya. 42 say. Selepas konsultasi, proses perawatan terhadap Ruben pun dimulai. Namun sebelum masuk pada perawatan utama berupa pemasangan filler pada bagian smile lainnya, Ruben lebih dulu harus dianestesi guna mengurangi rasa sakit saat pemasangan filler dilakukan. Dan inilah proses perawatan lengkap yang dijalani Ruben serta hasil dari pemasangan filler di bagian smile lainnya serta pencegahan penuaan pada kulit wajahnya.
ibaratnya kayak perawatan tuh harus sesuai dengan yang wajah kita perlukan kan. Kalau enggak kan ya akhirnya jadi aneh dok. Benar, nggak boleh berlebihan. Kalau baik jerawat, aku kalau untuk wajah gitu udah nggak berani deh. Pokoknya nggak berani main-main aja. Terus nggak berani coba-coba sesuatu yang baru gitu. Kalau aku nggak lihat dari background kliniknya gitu. Meski tampil dengan wajah yang lebih fresh dan muda berkat perawatan yang baru saja dilakukannya, namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, khusus di libur tahun baru kali ini, Ruben justru tidak akan berlibur ke luar negeri. Ya, Ruben lebih memilih menepi sejenak dengan menikmati libur tahun baru dan juga melewati detik-detik malam pergantian tahun di vilanya di Ciawi, Sukabumi. Lantas apa alasan Ruben menepi dari keseruan liburan dan juga gegap gempita perayaan malam tahun baru kali ini? Benarkah Ruben pun mulai selektif dalam memilih program TV karena status barunya sebagai duda? Jadi minimal kan memberikan senyuman yang baru untuk menyambut hari yang baru. Iya, makanya saya lebih memilih untuk di villa gitu, karena ya itu kesenangan saya di situ, ngelihat sawah, ngelihat ijo-ijo, bangun pagi gua ngelihat gunung, terus healing, terus menikmati pergantian tahun di villa sendiri gitu. Itu sih yang paling buat tenang gitu. Kan saya itu ada kontrak kerja soalnya di TV kan, jadi dalam 1 tahun tuh kan ada beberapa kali jadwal libur gitu. Iya kan, kalau dapat 5 hari gue pergi ke Amerika, lu cuma ngapain? Iya kan? Iya, tadinya kan tahun ini mau pergi sama Igun. Tiba-tiba pesawat ke Eropa mahal banget. Terus iya, udah kayak gitu pendek banget kan. Gue nggak jadi deh. Kalau aku yang mau dilakukan nggak bisa ditulis. Kalau gue mah, gue tipe orang yang ngejalanin aja. Pekerjaan di TV ya mau enggak gitu. Tapi kalau hal-hal yang kayaknya di situ nih, misalnya ini akan mengorek-ngorek masa lalu nih, akan menjadi terkorek ke gesek lagi gitu, enggak. Yes, menutup tahun baru gitu aja, ya healing aja sendiri, introspeksi, dan udah gue tanggal 4 udah kerja lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Terima kasih pemirsa Silet yang udah nemenin aku treatment, kita ngobrol-ngobrol di sini dok. Terima kasih banyak ya. Sukses terus, selamat tahun baru juga untuk dokter ya. Sampai ketemu lagi, bye.